Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi kali ini adalah tentang korelasi kanonik. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan kemarin. Jadi di sini motivasinya kenapa ada korelasi kanonik adalah dari penggunaan korelasi itu sendiri. Biasanya kalau kita korelasi itu adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Tetapi seringkali kita itu memiliki variabel yang susah untuk diukur atau biasa kita sebut dengan variabel laten. Nah, karena dia susah untuk diukur, maka kita membutuhkan beberapa indikator untuk mengukur variabel tersebut. Misalkan di sini ingin diketahui bagaimana hubungan antara sekumpulan variabel. Jadi ada set variabel bakat. Nah, bakat ini kan diukur dari mana sangat susah juga. Kemudian ada variabel pencapaian. Jadi di sini kita bilangnya ada set variabel. Karena bakat sendiri adalah terbentuk dari beberapa variabel, pencapaian juga terbentuk dari beberapa indikator ya. Jadi satu variabel itu komponennya ada beberapa. Kemudian selain itu ada kepribadian, ini juga kan agak sulit untuk diukur. Kemudian kemampuan, dan yang terakhir set variabel penyusun indeks harga dan set variabel penyusun indeks produksi. Nah, ini salah satu aplikasi dari variabel dari korelasi kanonik itu sendiri. Jadi ini bisa masuk ke analisis multivariat karena ada set variabel. Jadi ada beberapa indikator pembentuk suatu variabel. Definisinya, analisis korelasi kanonik adalah suatu alat statistik untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi hubungan antara dua jenis kelompok atau set variabel. Nah, analisis ini fokus pada korelasi antara kombinasi linear variabel-variabel di suatu kelompok dengan kombinasi linear variabel-variabel pada satu kelompok lainnya. Jadi ini intinya dari korelasi kanonik. Jadi korelasi antara kombinasi linear variabel-variabel di satu kelompok dengan kombinasi linear dari variabel-variabel dari kelompok yang lain. Misalkan ini kita punya set variabel Y dan X, di mana Y-nya itu Y1 sampai YP dan X-nya itu X1 sampai XQ. Nah, di sini kita akan mendapatkan matriks covariance S yang terdiri dari SYY, berarti di sini adalah matriks covariance dari set variabel Y. SYX itu matriks covariance dari set variabel Y dan X. Kalau SXX berarti matriks covariance dari set variabel X. Kalau SXY dan SYX ini bisa dikatakan sama ya. Nah, korelasi kanoniknya itu yang mana? Sebenarnya korelasi kanoniknya adalah RM, di mana RM kuadrat seperti korelasi biasa simbolnya R, tapi kalau kanonik R-nya besar ya. Di mana RM adalah determinan dari perkalian matriks ini atau sama dengan matriks kali dari RI kuadrat, di mana R1 sampai RS itu adalah eigenvalue. Jadi R1 sampai RS itu eigenvalue-nya. Nah, akar dari R1 RI kuadrat itu korelasi kanonik atau sama dengan RM, sama aja ya. RM atau akar dari RI kuadrat. Nah, dari korelasi kanonik tadi kita akan punya beberapa eigenvalue. Nah, eigenvalue ini ada maknanya, yaitu
tentang ukuran hubungan ya, derajat hubungan antara dua set variabel. Nah, di sini maksimum eigenvalue atau eigenvalue terbesar itu dia mengukur hubungan yang terbaik. Sehingga nanti itu akan diurutkan. Jadi eigenvalue yang terbesar itu diletakkan di awal. Jadi satu eigenvalue yang terbesar itu dia memiliki kontribusi yang terbesar untuk korelasi kanonik. Sedangkan yang lainnya itu untuk pelengkapnya. Pelengkap di sini maksudnya adalah untuk mengetahui korelasi linear antara variabel Y dan X. Tetapi yang memiliki kontribusi terbesar adalah eigenvalue yang terbesar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, R1 itu adalah eigenvalue terbesar. Dia adalah maksimum dari seluruh eigenvalue. Kemudian tadi dibilang korelasi kanonik adalah korelasi antar variat terhadap kombinasi linear dari satu set variabel tersebut. Jadi kita akan mengenal variat kanonik, yaitu di sini U1 dan V. Jadi variat kanonik ini dibentuk dari kombinasi linear dari masing-masing set variabel. Misal yang U1 itu variabel set variabel Y. Kemudian V1 set variabel X. Jadi untuk korelasi kanonik yang pertama R1 untuk eigenvalue yang pertama ya. R1 itu menggambarkan hubungan antara set variabel Y dan X, di mana itu juga dengan kata lain menggambarkan korelasi antara variat kanonik U dengan kombinasi linear dari set variabel Y. Jadi Y dan X ini Y dan X ini di sini A1 transpos Y dan Y1 transpos X adalah kombinasi linear dari masing-masing set variabel. Nah, kalau ilustrasi untuk matriks kovariansinya seperti ini. Jadi ini ada SXX, kemudian SXY. Ukurannya kalau SXX ya G kali G, kalau SYY ya P kali P, kalau SXY G kali P dan SYX itu P kali G. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa tahu ya. Jadi matriks kita nanti adalah Q kali P untuk hasil akhirnya. Nah, kira-kira berapa eigenvalue yang akan kita dapatkan? Ya, korelasi kanonik. Berapa korelasi kanonik yang akan kita dapatkan? Itu ya berdasarkan dari ini S sama dengan minimum dari P Q. Kalau di sini misal P-nya kurang dari Q, berarti nanti sebanyak P. Misalkan di sini P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 7. Maka nanti korelasi kanoniknya ada 3.
R1 sampai R3. Nah, seperti di fungsi diskriminan, kita bisa mengetahui tingkat kontribusi atau tingkat kepentingan dari masing-masing eigenvalue dari rumus berikut ini. Jadi, seberapa penting atau seberapa besar kontribusi dari eigenvalue yang pertama, maka eigenvalue yang pertama dikuadratkan per penjumlahan dari kuadrat eigenvalue. Ya, jadi yang jelas kalau R1 adalah eigenvalue terbesar, maka nanti kontribusinya akan paling besar. Beberapa sifat dari korelasi kanonik. Jadi korelasi kanonik itu sifatnya invariant to change. Maksudnya di sini tidak begitu terpengaruh dari perubahan skala. Ya, jadi ada dua set variabel, mungkin di situ ada skalanya berbeda. Nah, korelasi kanonik ini tidak terpengaruh dari skalanya. Misalkan pengukurannya atau skala pengukurannya diganti dari inci ke sentimeter, maka korelasinya tidak akan berbeda. Ya, tidak akan berubah di sini. Jadi korelasi kanoniknya akan sama. Sebenarnya ini sifatnya juga berlaku untuk korelasi biasa ya. Jadi kita mengkorelasikan dua variabel, kalau nanti skala pengukurannya dirubah maka korelasinya akan tetap tidak ikut berubah juga. Kemudian R1 atau korelasi kanonik yang pertama adalah korelasi maksimum antara fungsi linear Y dan X. Ini seperti yang tadi. Nah, di output SPSS nanti ada dua macam, yaitu unstandardized dan standardized coefficient. Nah, bedanya apa? Sebenarnya prinsipnya dua-duanya sama, tapi kalau yang unstandardized itu kita pakai matriks kovarian. Tapi kalau standardized coefficient itu kita akan pakai matriks korelasi. Nah, misalkan dari matriks covariance ini kita akan mendapatkan, kalau kita ini kita dapatkan A dan B di sini sebagai eigenvektornya. Kalau yang versi standarisasi itu yang C dan D. Nah, apakah dua-duanya sama? Nah, jika kita menggunakan matriks korelasi daripada matriks covariance, maka kita akan mendapatkan eigenvalue yang sama, tapi eigenvektornya berbeda. Jadi eigenvalue-nya antara keduanya ini akan sama, tetapi nanti eigenvektornya berbeda. Nah, hubungannya akan seperti ini. Jadi C itu yang dari yang sudah distandarisasi ya. C itu apakah sama dengan A? Tidak, tetapi C sama dengan DY dulu dikalikan dengan A, di mana DY adalah matriks diagonal dari SY1, SY2 sampai SYP. Ini hubungannya. Kemudian sama dengan korelasi biasa. Kalau korelasi biasa kita juga bisa tahu apakah korelasinya signifikan atau tidak. Di korelasi kanonik juga sama. Nah, kita hipotesisnya pakai ini matriks covariance ya. Matriks covariance Y antara Y dan X itu sama dengan matriks 0, H0-nya. Nah, di bawah H0 maka covariance dari setiap YI dengan setiap XJ itu 0. Dan korelasi yang lainnya juga 0. Jadi ini adalah matriks 0. Yang berarti dari setiap X1 dengan Y1, X1 dengan Y2 dan seterusnya itu dia akan 0. Kemudian ini juga berarti tidak ada
hubungan linier antara Y dan S, antara set variabel Y dan variabel S. H0 itu juga ekuivalen atau sama dengan pernyataan bahwa semua korelasi kanonik R1, R2 sampai RS itu tidak signifikan. H0 juga ekuivalen dengan hipotesis regresi secara overall. Jadi kalau di regresi itu kan kita ada pengujian parsial, uji parsial dan uji overall ya, atau simultan gitu dikatakan seperti itu. Nah itu sama seperti matriks B1 sama dengan matriks 0. Nah kalau di regresi kan juga menggambarkan hubungan antara Y dan X, itu ekuivalen dengan ini. Statistik ujinya adalah ini, disimbolkan dengan delta 1 atau juga bisa disebut dengan matriks lambda ya di sini. Nah rumusnya seperti ini, bisa pakai S, bisa pakai R, bisa juga pakai perkalian dari 1 minus kuadrat dari eigenvalue-nya. Nah nanti dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ini delta alfa. Nah delta alfanya itu tersedia di tabel A9 di bukunya Ranger. Nah, di mana VH-nya ini dan VE-nya ini. Nanti bisa dilihat di buku ya, bukunya Ranger. Kemudian interpretasi korelasi kanonik itu sendiri. Nah, kita tadi sudah mengenal variat kanonik juga, di mana variat kanonik isinya adalah kombinasi linier dari variabel, dari set variabel. Kemudian di sini korelasi kanonik antar variat kanonik memiliki interpretasi sama dengan korelasi biasa. Jika mendekati 1 absolut ya, dalam absolut, jadi bisa minus juga, maka hubungan antar variat kanonik adalah kuat dan sebaliknya. Nah, untuk unstandardized koefisien yang belum terstandarisasi, maka koefisien pada setiap variat kanonik UI sama dengan AI transpose X dan VI. BI transpose X merefleksikan perbedaan dalam penskalaan variabel serta perbedaan kontribusi variabel terhadap korelasi kanonik. Jadi, kalau yang tidak terstandarisasi, dia selain menggambarkan kontribusi variabel terhadap korelasi kanonik, juga merefleksikan perbedaan dalam penskalaan variabel. Berbeda dengan yang standardized coefficient. Di sini efek perbedaan skala itu sudah hilang. Maka di sini menunjukkan, fungsinya adalah menunjukkan kontribusi dari masing-masing variabel terhadap pembentukan variat kanonik. Jadi bedanya seperti itu. Kalau unstandardized coefficient ini kan karena belum distandarisasi, maka juga merefleksikan perbedaan dalam skala variabel. Tapi kalau yang sudah distandarisasi, maka sudah tidak ada efek perbedaan skala. Dia hanya menunjukkan kontribusi dari masing-masing variabel terhadap pembentukan variat kanonik. Kemudian nanti kita akan mengenal loading, satu structure coefficient. Dia adalah suatu ukuran yang menunjukkan korelasi antara variat kanonik dengan variabel-variabel penyusunnya. Jadi tadi kan kalau variat kanonik itu ini U1, U2 ini variat kanonik, V1, VS ini juga variat kanonik. Jadi kalau loading itu menggambarkan di sini nanti misalnya Y1 dengan U1 hubungannya bagaimana, Y2 dengan U1 hubungannya bagaimana begitu. Sekarang kita masuk ke contoh. Ada data kimia. Ada dua set variabel X dan Y, di mana masing-masingnya 3 sama ya ukurannya 3.
di mana X1 adalah temperatur, X2 konsentrasi zat, X3 waktu. Kemudian kalau Y1 persentase material yang tidak berubah, Y2 persentase material yang berubah sesuai yang diharapkan, dan Y3 persentase material yang berubah tidak sesuai yang diharapkan. Jadi di sini bisa dikatakan kalau X1 ini mungkin faktor yang mempengaruhi materialnya. Kemudian Y1, Y2, Y3 ini adalah hasilnya gitu. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat ada perbedaan skala ya. Yang Y itu persentase, kemudian yang X ini berbeda-beda, temperatur, konsentrasi zat dan waktu itu juga beda. Nah, datanya seperti ini sudah saya berikan juga. Nah, caranya kita masuk ke analyze, correlate, kemudian canonical correlation, kemudian memasukkan set 1 dan set 2 di option silakan dicentang pairwise correlation. Pairwise correlation ini seperti korelasi biasa ya, jadi nanti X1 dikorelasikan dengan Y1, Y2, Y3, kemudian X2 dan seterusnya, ini kombinasinya. Kemudian loadings tadi, variance correlation dan coefficient. Nanti ini hasil dari pairwise correlation. Jadi ini seperti korelasi biasa yang dikorelasikan satu per satu. Ini belum masuk korelasi kanonik. Kemudian ini baru hasil dari korelasi kanonik. Nah, korelasi kanonik pertama sebesar 0,982 dari sini. Nah, yang terbesar selalu diletakkan di yang paling atas. Kemudian di sini ada statistik ujinya, Wilks lambda, ya, Wilks statistik. Kita bisa dilihat di sini, misalkan dengan alfa 5%, korelasi kanonik pertama signifikan, sedangkan yang kedua dan yang ketiga tidak signifikan. Di sini. Nah, kemudian di sini koefisien korelasi kanonik yang standarisasi, yang ini tidak yang ini masih standarisasi untuk set 2, yang ini yang tidak terstandarisasi. Nah, interpretasinya gimana? Pertama ya ditulis dulu modelnya. Misalkan untuk yang tidak terstandarisasi, maka variat kanonik U-nya U1 sama dengan ini minus 0,171 X1 dikurangi 0, ini X2 dan seterusnya. Ini silakan dilanjutkan sendiri. Nah, ini untuk koefisien dari tiap-tiap variat kanonik. Kemudian loading, seperti interpretasinya tadi, kalau loading berarti bagaimana kontribusi X1 terhadap variat kanonik U1. X2 ya korelasinya bagaimana atau kontribusinya bagaimana ke variat kanonik U1 dan seterusnya. Jadi ini kita bisa dilihat korelasi atau kontribusi yang besarnya itu di mana. Kalau di sini ya berarti variabel X1 ke set variat kanonik U1 dan variabel X3 ke variat kanonik U1. Jadi yang sini ini lebih besar dari yang lainnya. Begitupun yang Y ini ya bisa kita lihat bahwa yang ini kontribusi masing-masing variabel terhadap variat kanonik yang pertama itu lebih besar daripada yang lain. Kemudian kita juga bisa lihat berapa proporsi dari variansi yang dijelaskan. Jadi dengan variabel kanonik yang pertama itu korelasinya lumayan tinggi di semuanya ini ya. Jadi set 1 dengan set 1 itu sendiri, set 1 dengan yang dijelaskan dengan set 2 dan seterusnya, ini korelasinya lebih besar daripada yang lain. Nah, latihannya praktekkan analisis dengan SPSS menggunakan data yang telah diberikan ya, hasilkan output seperti yang ada di slide ini. Kemudian menggunakan grup yang kemarin 2 orang, ya lakukan perhitungan secara manual pada data tersebut untuk menghitung korelasi kanoniknya atau R besar M. Kemudian menguji apakah korelasi kanoniknya signifikan. Nah, ini tulis hipotesis, kemudian hitung statistik ujinya yaitu Wilks lambda dan lakukan pengambilan keputusan. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.